Oke, selamat pagi, siang, dan sore adik-adik. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu nanti akan kita pelajari itu beberapa pelaku ekonomi dan interaksinya seperti itu ya. Mungkin nanti akan Mas Bosco jelaskan lagi pada slide selanjutnya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, Mas Bosco pada kali ini akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini itu setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan adik-adik nanti mampu mengidentifikasi diagram interaksi pelaku ekonomi dengan kritis, kreatif, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Seperti itu ya. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, pada kali ini kita akan bahas mengenai yang pertama itu pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu ada RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kemudian yang kedua itu bagaimana peran pelaku ekonomi, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu model diagram interaksi, yakni circular flow diagram. Nanti akan Mas Bosco ajarkan seperti itu. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai pelaku ekonomi. Nah, ini kan Mas Bosco berikan mengenai yang pertama itu pengertian pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi adalah orang yang atau perseorangan ataupun badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi. Itu pengertian pelaku ekonomi seperti itu. Mungkin dari adik-adik nanti bisa bereksplorasi lagi melalui HP maupun di buku untuk mengetahui pengertian pelaku ekonomi dan lebih paham memahami pelaku ekonomi seperti itu ya. Nah, pada bab yang pertama tadi, Mas kan ingin menjelaskan mengenai RTK, RTP, dan pemerintah serta masyarakat luar negeri. Nah, pada kali ini Mas Bosco ingin menjelaskan mengenai rumah tangga konsumsi atau RTK. Rumah tangga konsumsi kan kita tahu bahwa orang yang mengkonsumsi seperti itu ya. Nah, rumah tangga konsumsi itu tugasnya itu apa? Nah, nanti kalian bisa men-searching lagi tugasnya apa. Kemudian jadi rumah tangga konsumsi itu adalah rumah tangga di mana peranannya itu adalah memiliki faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, rumah tangga konsumsi ini sebagai pemilik faktor produksi akan menjual faktor-faktor produksi tersebut kepada produsen atau RTP nantinya dengan memperoleh kompensasi dari RTP. Nah, sektor rumah tangga konsumsi ini akan menerima pendapatan dalam bentuk sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan nanti dari pasar input seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu rumah tangga produksi. Kita tahu bahwa rumah tangga produksi itu identik dengan produsen, orang yang memproduksi barang. Nah, rumah tangga produksi itu adalah kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa seperti itu. Itu yang dilakukan rumah tangga produksi. Nanti kalian bisa men-searching lagi kegiatan apa selain yang dilakukan rumah tangga produksi. Kalian kan dalam pembelajaran sudah Mas Bosco beritahu seperti membayar pajak dan lain sebagainya seperti itu. Oke, jelas. Yang selanjutnya ada rumah tangga pemerintah. Nah, dalam rumah tangga pemerintah ini apa yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Nah, pemerintah itu memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditunjukkan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Nah, jadi pemerintah itu tugasnya adalah menentukan kebijakan. Nah, kebijakannya apa? Kebijakannya dalam hal perpajakan maupun dalam hal memberi subsidi kepada masyarakat. Kemudian kalian juga bisa bereksplorasi mengenai kebijakan pemerintah yang lain selain memberikan subsidi dan memberikan menarik pajak dari para pelaku ekonomi seperti itu. Yang selanjutnya adalah masyarakat luar negeri. Nah, kegiatan apa yang dilakukan masyarakat luar negeri? Nah, kalian bisa searching lagi di internet kegiatan apa seperti itu. Misalkan, ini salah satu contoh melakukan kegiatan ekspor impor, gitu ya. Kemudian membayar pajak, dan masih banyak lagi kegiatan masyarakat luar negeri yang sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi di Indonesia seperti itu. Nanti bisa searching lagi seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai peran pelaku ekonomi. Yang pertama ini kita akan bahas mengenai peran konsumen. Bagaimana peran konsumen? Tadi kan sudah masuk sedikit sedikit pantik seperti itu. Yang pertama itu sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Kemudian yang kedua itu penyedia faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Yang ketiga itu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen seperti itu ya.
Kemudian yang selanjutnya, bagaimana peran produsen? Nah, peran produsen ini sangat banyak sekali. Nah, yang pertama itu sebagai penghasil barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua itu sebagai pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Dan yang ketiga itu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. Dan yang keempat itu adalah memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah peran pemerintah. Nah, bagaimana peran pemerintah? Nah, peran pemerintah itu selain mengatur, itu nanti ada menarik pajak seperti itu, kemudian memberikan subsidi. Nah, itu adalah peran pemerintah. Sebenarnya masih banyak lagi peran pemerintah seperti itu, tapi nanti kalian bisa searching lagi bagaimana peran pemerintah sambil belajar biar kalian tambah paham seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah peran masyarakat luar negeri. Tadi kan sudah Mas Bosco jelaskan mengenai peran masyarakat luar negeri. Nah, peran masyarakat luar negeri dalam pelaku ekonomi adalah melaksanakan kegiatan perdagangan internasional yang berupa kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang dagangan ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dagangan dari luar negeri, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai model diagram interaksi. Nanti akan Mas Bosco jelaskan diagram interaksi 2 sektor, 3 sektor seperti itu, dan 4 sektor. Oke, yang pertama arus kegiatan ekonomi yang melibatkan 2 sektor, yaitu rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Nah, rumah tangga konsumsi ini sebagai penyedia tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan yang dimasukkan ke dalam pasar input. Pasar input adalah pasar faktor produksi. Nah, faktor produksi itu adalah di mana semua kegiatan atau semua hal yang digunakan untuk memproduksi suatu barang itu masuk ke dalam pasar input seperti itu. Nah, kemudian dari pasar input ini, rumah tangga produsen itu memanfaatkan tanah dari rumah tangga konsumen itu untuk produksi suatu barang. Nah, setelah memanfaatkannya, rumah tangga produsen ini memberikan balas jasa berupa sewa, upah, bunga. Nah, itu akan menjadi pendapatan bagi rumah tangga konsumen. Nah, kemudian rumah tangga produsen ini setelah produksi barangnya itu akan dijual di pasar output atau pasar barang dan jasa. Kemudian dari pasar output ini, rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa dari pasar output yang sudah diproduksi dari produsen tadi. Nah, rumah tangga konsumen ini membelinya itu akan membeli barang dan jasa dalam bentuk pembelanjaan, dan dari pembelanjaan konsumen ini atau rumah tangga konsumen itu akan menjadikan pendapatan bagi rumah tangga produsen. Nanti diulang-ulang ya seperti itu supaya kalian tambah paham seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, arus kegiatan ekonomi yang melibatkan 3 sektor, yaitu rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, dan rumah tangga pemerintah seperti itu. Nah, ini cuma ada tambahan pemerintah saja, di mana pemerintah itu tugasnya adalah mengatur jalannya perekonomian. Nah, mengatur itu bisa menarik pajak, kemudian memberikan subsidi kepada RTK dan RTP. Nah, menarik pajak itu bisa dari RTK seperti pajak penghasilan gitu, kemudian dari RTP yakni menarik pajak dari bahan-bahan atau barang yang dijualnya gitu, itu yang ditarik pajaknya dari RTP dan RTK. Kemudian pemerintah itu memberikan subsidi kepada RTK, contoh saja subsidi BBM gitu dan lain sebagainya. Kemudian subsidi apa yang diberikan kepada RTP? Subsidi yang diberikan kepada RTP adalah subsidi dalam bentuk gaji, bantuan gaji kepada karyawan seperti itu. Itu ya, mungkin nanti video ini bisa diulang-ulang nanti untuk lebih pahamnya seperti itu. Kemudian arus kegiatan ekonomi yang melibatkan 4 sektor, ini RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, ini cuman ditambahin masyarakat luar negeri ya. Di paling kanan ini kita tahu bahwa masyarakat luar negeri itu melakukan kegiatan ekspor dan impor dalam kegiatan ekonomi, baik itu ekspor impor di pasar output maupun ekspor impor di pasar input seperti itu. Nah, selain itu masyarakat luar negeri juga dalam kegiatan ekspor impor dia membayar pajak kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak hanya menarik pajak dari RTP dan RTK, tetapi dari masyarakat luar negeri juga seperti itu ya. Oke, sekian materi dari Mas Bosco. Mas Bosco minta maaf misalkan ada tutur kata dari Mas Bosco yang kurang berkenan di adik-adik. Jangan lupa belajar, dipelajari materi ini. Jika belum ada yang belum jelas, bisa bertanya kepada Mas Bosco seperti itu. Terima
Terima kasih.